Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa dan juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Ya, bagi yang belum menjalankan sholat maghrib. Oke, seperti biasa, ya, setiap hari Rabu kita berjumpa lagi, ya, di mata kuliah Etika Profesi, di mana untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 5. Ya. Dan materi yang akan kita bahas adalah mengenai kebijakan hukum cybercrime. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Cyber law, ya. Cyber law ini memiliki beberapa pengertian, ya, yaitu bisa dalam arti luas dan juga bisa dalam arti sempit. Nah, apa bedanya? Cyber law dalam arti luas ini bisa dikatakan tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Selain itu, semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan istilah KUHP, sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan, ya, terutama perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti kata luas. Tidak itu saja, tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang ini juga bisa diartikan pada cyber law dalam arti luas. Sedangkan bagaimana untuk cyber law dalam arti sempit? Yaitu dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, atau dikenal dengan istilah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini juga memberikan definisi mengenai cybercrimes melalui beberapa pengelompokan yang mengacu pada Convention on Cybercrimes. Ini menurut Sintopul di dalam bukunya yang terbit tahun 2012. Selanjutnya adalah asas-asas cyber law. Apa saja? Yang pertama yaitu ada subjective territoriality, di mana menekankan bahwa keberlakuan hukum itu ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kemudian yang kedua, ada objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku itu adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, yaitu ada nationality, yang menentukan bahwa negara itu mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan si pelaku. Kemudian yang keempat, yaitu passive nationality. Ini lebih menekankan pada yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan si korban. Sedangkan yang kelima, yaitu protective principle, ini menyatakan berlakunya hukum itu didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Dan yang keenam, yaitu universality, adalah asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber, di mana asas ini dikenal juga dengan istilah Universal Interest Jurisdiction. Selanjutnya ada ruang lingkup dari cyber law. Jonathan Rusnur dalam Cyber Law, The Law of Internet, ini mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law. Di antaranya meliputi hak cipta atau copyright, kemudian ada hak merek atau trademark, selanjutnya ada pencemaran nama baik atau defamation, ada juga fitnah, penistaan, dan penghinaan atau hate speech. Ya. Selanjutnya adalah serangan terhadap fasilitas komputer, ini bisa meliputi hacking, virus, dan illegal access.
Kemudian pengaturan sumber daya internet seperti IP address dan domain name. Ya. Selanjutnya ada kenyamanan individu atau privacy. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip kehati-hatian atau data care. Ada juga tindakan kriminal biasa yang menggunakan AI sebagai alat. Ya. Kemudian isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada juga kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Ada juga pornografi, pencurian melalui internet, ya, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, government, education, dan lain-lain. Nah, perangkat hukum dari cyber law sendiri, agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati, maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi. Di antaranya, yaitu melibatkan unsur yang terkait, baik itu pemerintah, swasta, maupun profesional. Kemudian yang kedua, ini ada menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan juga norma hukum baru yang akan terbentuk. Kemudian yang ketiga, ada memperhatikan keunikan dari dunia maya. Yang keempat adalah mendorong adanya kerjasama internasional, mengingat sifat internet yang global. Selanjutnya adalah menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. Kemudian juga pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Kemudian ada juga mengenai aturan hukum yang akan dibentuk, ini tidak bersifat restriktif, melainkan harus direktif dan futuristik. Sedangkan yang kedua, yaitu melakukan kajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat dari transaksi di internet, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Penyiaran dan Telekomunikasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana, dan masih banyak lagi. Sedangkan, dalam rangka upaya menanggulangi cybercrime, Resolusi Kongres PBB ke-7 tahun 90 mengenai Computer Related Crime ini mengajukan beberapa kebijakan. Antara lain, yang pertama adalah menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Pertama adalah melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana. Yang kedua, mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. Yang ketiga adalah melakukan langkah untuk membuat warga masyarakat aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan. Yang keempat, melakukan training bagi para hakim, pejabat, dan aparat hukum tentang cybercrime. Selanjutnya ada memperluas rules of ethics ya, dalam penggunaan komputer melalui kurikulum informasi. Dan mengadopsi kebijakan pelindungan korban cybercrime sesuai dengan deklarasi PBB. Kemudian yang kedua ada menghimbau negara anggota meningkatkan upaya penanggulangan cybercrime. Dan yang ketiga adalah rekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan PBB atau Komite on Crime Prevention and Control, yaitu untuk menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cybercrime, mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cybercrime di masa mendatang. Kemudian ada kebijakan IT di Indonesia. Di sini ada dua model yang diusulkan oleh Mike untuk mengatur kegiatan di cyberspace. Ya. Di antaranya adalah yang pertama,
Itu model payung atau umbrella provision. Mana model ini dapat memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua kepentingan. Contohnya, seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan penegak hukum. Dan keterkaitan hubungan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, itu ada model triangle regulation, yaitu sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan cyberspace. Ya. Nah, untuk yang menitik beratkan permasalahan prioritas, itu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privasi protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, ada juga pengaturan sehubungan cybercrime yang memuat yurisdiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyberspace. Sedangkan dalam modernisasi hukum pidana, Mas Wikrantoro Rusetyadi dalam seminar cybercrime ya, pada tanggal 19 Maret 2003 ini mengusulkan beberapa alternatif. Antaranya adalah hapus pasal-pasal dalam undang-undang terkait yang tidak dipakai lagi, kemudian mengamandemen KUHP, menyisipkan hasil kajian dalam UU yang ada, dan membuat RUU sendiri, misalnya RUU Teknologi Informasi. Upaya tersebut tampaknya telah dilakukan terbukti dengan mulai disusunnya RUU KUHP yang baru, yaitu menggunakan konsep tahun 2000. Samping pembaruan KUHP di Indonesia yang telah ditawarkan alternatif penyusun RUU sendiri, antara lain RUU yang disusun oleh tim dari Pusat Kajian Cyber Law UNPAD yang diberi titel RUU TI Draft 3. Sedangkan untuk pengelompokan tindak pidana cyber, menurut Undang-Undang ITE, ini ada beberapa. Yang pertama adalah tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Dan yang kedua, ada tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi. Yang ketiga, itu tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang keempat, yaitu tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik berdasarkan pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, untuk tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, ini ada beberapa. Yang pertama adalah distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diakses konten legal. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara apapun melakukan akses ilegal yang bertentangan dengan pasal 30 Undang-Undang ITE. Yang ketiga adalah intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik, sistem elektronik, itu di pasal 31 Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada kesusilaan, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan ada perjudian, yang diatur di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan ada penghinaan dan pencemaran nama baik, yang diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ada juga pemerasan dan pengancaman, yang diatur pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Di mana sanksi pelanggaran berdasarkan pasal 45 ayat 1 bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 maupun ayat 4 itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian hukuman pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4 di mana setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan untuk distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen yang diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA itu pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE.
Yang ketiga adalah mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yaitu di pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, sanksi pelanggaran pada pasal 45 ayat 2 bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 ataupun ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan hukuman pada pasal 28 bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Untuk hukuman, pada pasal 29, bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, ya, atau denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan, untuk tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, ini ada dua. Untuk gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik, ya, ini data interference diatur pada pasal 32 Undang-Undang ITE, sedangkan untuk gangguan terhadap sistem elektronik, ya, atau sistem interference, ini diatur pada pasal 33 Undang-Undang ITE. Oke, itulah materi ya mengenai cyber law. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilanjutkan membaca pada modul yang sudah di-download. Silahkan dipelajari ya dan juga dipahami untuk materi hari ini. Dan saya rasa teman hari ini cukup ya. Dan kita lanjutkan nanti di pertemuan ke-6 minggu depan ya atau pertemuan terakhir sebelum kita libur Idul Fitri. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.